Ini kayaknya lebih enak kita ketemu aja. Mas Jas minta ketemu. Ketemu saya yang ke Mabes TNI atau kita ketemu di Kodam misalnya, kan gitu. Tantang. Daripada nanti itu Pak RT saya kedatangan 4 orang katanya, badannya gede, katanya waktu berbalik badan tuh ada pistolnya juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya adalah senior saya, Mas Yunanto Adisopo, Mas? Adistiawan. Yunanto Adistiawan atau bekennya dipanggil Mas Yas. Mas Yas. Singkatannya. Mas Yas. Mas Yas ini agak kontroversial karena hobinya nyari kuburan massal yang dianggap sebagai terkait dengan G30 SPKI. Tetapi Mas Yas saat ini juga menjadi Presidium Gus Durian, Mas ya? Jawa Tengah. Presidium Gus Durian Jawa Tengah. Presidium Gus Durian itu apa sih, Mas? Presidium Gus Durian itu ya ibaratnya tangan kanannya Seknas Gus Durian di provinsi. Nah, kita ada 3 orang lah. Bisa lihat sana. 3 orang, jadi saya, terus dosen Universitas NU Purwakarta, Mas Gumedi Yusuf, juga Ketua Ansor Klaten, Mas Marjuki di Klaten. Nah, 3 ini Presidium Gus Durian Jawa Tengah. Dalam kemudian kami itu ibaratnya tangan kanan dari Seknas untuk mewakili Seknas, misalnya ada instruksi dari Seknas di wilayah sana. Sekretariat Nasional Gus Durian, Jaringan Gus Durian. Yang diketahui sama dikoordinatori oleh Mbak Alisa Wahid. Cuma untuk ketua sekretariatnya itu Gus J. Ahmad. Oh, Mas Yas yang di Jawa Tengah. Kami tangan kanan Seknas di wilayah Jawa Tengah. Jadi kan ada selain di Presidium itu kan ada komunitas-komunitas Gus Durian di tiap kabupaten kota. Oh. Itu. Nah, misalnya kalau di jaringan Gus Durian itu kan tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik praktis, misalnya sehubungan pilkada gitu ya. Nah, syaratnya ya kode etiknya gitu. Berbeda dengan misalnya barikade Gus Dur yang memang di wilayah politik misalnya. Nah, misalkan ada satu kelompok kemudian mengaku kami menggandeng, ada salah satu calon kami sudah menggandeng Gus Durian. Nah, pasti Seknas komplain. Misalnya ada orang Jawa Tengah ngeklaim itu, dia minta tolong dibuat rilis statement bahwa itu tidak benar. Nah, kami menjadi wakil Seknas untuk membantah berita itu misalnya. Gitu. Kegiatan apa tadi, Mas? Presidium Gus Durian tuh secara garis besar apa, Mas? Di sosial kemanusiaan aja, tidak di politik. Misalnya apa? Misalnya kemarin kita pandemi, kita ada kepedulian untuk sembako gitu ya. Misalnya, jadi kita di Semarang juga bikin kegiatan Gus Durian Peduli yang dikoordinir dengan Sekretariat Nasional Gus Durian. Bagi sembako untuk sekian kakak misalnya, per paket itu 600.000 lah nilainya. Berasnya harus 25 kilo dalam tiap paket, itu wajib ada. Tidak bagor itu kita kasih ke tiap kakak. Kita kemudian membuat jaring dengan komunitas lain untuk membagikan itu. Jadi ada yang punya mobil ya bantu mobil, punya apa keliling lah gitu. Secara garis besar Gus Durian itu menjaga nilai-nilai warisan Gus Dur. Utamanya juga yang sering ditangani kan kasus-kasus kekerasan sentimen agama misalnya. Misalnya ada rumah ibadah kemarin di Telogosari enggak menjaga keberagaman itu yang warisan paling utama Gus Dur. Iya, paling itu utama, dan nilai-nilai lain artinya apa yang pernah dicontohkan Gus Dur yang kita anggap perlu dilestarikan misalnya, itu ya kita ikuti. Sehingga kami di Semarang misalnya, terdekat kita, kok ada masalah intoleransi, itu ya kita bantu yang diganggu. Misalnya ada warga Syiah bikin asyura diganggu di demo apa ya, kita bantu warga Syiah itu gitu. Terus
ada siapa mau bikin rumah ibadah diganggu. Ada dangdut agak kenceng nggak Pak? Itu. Ini tempatnya asik ini, di tempat senior saya juga Sarah Merdeka, Kang Putu sastrawan di Semarang. Misalnya dulu Gus Dur mengurusi korban kekerasan 65 yang di stigma PKI terus menerus gitu. Itu juga di sini kami yang ngurus itu. Sebelum ke situ, sebelum ke PKI Gus Durian hobinya nyari makam-makam. Nanti sebelum ke situ itu menarik ya Gus Durian. Loh, kaitan dulu saya masih ingat. Tapi sebelum di Gus Durian saya sudah nyari-nyari. Dulu saya masih ingat. Saya sempat diskusi dengan Mas Yas di kantor itu 4 atau 5 tahun lalu Mas ya? 4 tahun lalu. Pas ya kita diskusi ya sekitar 4-5 tahun lalu lah. Pas ada pembentukan FPI di Semarang. Oh iya. Apa itu pembentukan apa Mas? Cabang atau apa? Cabang FPI di Semarang itu digeruduk warga dan polisi kayaknya ya. Digeruduk warga, ormas-ormas ya, polisi sih jaga lah. Di antaranya kayaknya Mas Yas ini. Kitanya bagaimana itu? Itu kan kami kan nggak senengnya kan suka ganggu-ganggu kegiatan orang gitu loh. Artinya gini, Bu Sinta dulu di Ungaran mau ngadain buka puasa lintas agama, terus mereka berkoalisi dengan ormas lain, teman-temannya. Bu Sinta Nuriyah ya? Sinta Nuriyah, Bu Gus Dur. Nah, terus pindah ke Pudak Payung. Itu sudah ngalah tempat, masih diganggu juga, suruh pindah ke Balai Desa. Alasannya Bu Sinta itu diganggu? Diganggu. Bekas ibu negara itu diganggu? Iya, sampai sekarang ibu negara Mas. Walaupun salah. Ibu negara ke-1, 2, ibu negara keempat ya. Ibu negara keempat itu diganggu. Jadi tuan rumahnya itu diganggu sampai terus itu diadukan ke polisi. Kegiatan yang hendak didatangi oleh Bu Sinta Nuriyah. Jadi kegiatan Bu Sinta dengan yayasan dengan penyelenggara di Jakarta, kemudian dengan tuan rumahnya di sini kan Romo Alois Budi dan teman-teman lah lintas agama lah ya. Nah, Romo Alois Budi ya, di Ungaran diganggu. Tokoh agama terkenal di Semarang dan diganggu, kemudian terus pindah ke Pudak Payung, Semarang diganggu. Bahkan mereka mengadu ke Polrestabes. Dengan alasan? Alasannya macam-macam lah. Kita itu acara apa? Intinya buka bersama oleh Bu Sinta dan teman-teman Bu Kasihan, tapi di halaman gereja waktu itu. Tidak di gerejanya ya, tapi di halaman gerejanya. Tapi diganggu oleh FPI dan kawan. FPI pada saat itu di Semarang belum ada. FPI apa ini? Jawa Tengah. FPI Jawa Tengah. FPI Jawa Tengah. Terus apa Laskar. FPI LPI juga di situ. Itu kan tuan rumah diganggu, diadukan ke Polrestabes Semarang. Terus saya waktu itu sampai komplain di Polrestabes, tapi malah saya disuruh keluar ruangan. Alasannya kamu datang malah nggak kondusif. Saya bilang loh, kenapa orang-orang FPI, LPI boleh? Orang-orang ekstremis ini Anda fasilitasi kok saya nggak boleh. Itu kan korban. Kalau korban dikeroyok oleh pelaku, harusnya polisi harus ya tetap jadi korban. Harusnya polisi jangan karena menjaga harmoni, tapi yang korban tetap jadi korban. Mestinya dia membentengi justru dari tindakan-tindakan pola-pola ekstremisme semacam itu. Ini baru tahu ini. Ibu negara dikerjain toh. Ibu negara baru tahu saya dari dikerjain. Nah, kemudian mungkin itu yang salah satu yang mengkristal lama-lama terhadap FPI. Terus yang acara Asyura diganggu lagi oleh koalisi itu juga. Asyura warga Syiah diganggu juga 2014 demo di serbu lokasi acaranya, diadukan ke Pemda supaya dibatalin, diadukan ke polisi supaya nggak ada izin segala macem lah. Terus ya warna-warna. Saya nggak komen loh ya. Nanti kalau ada komen Syiah bukan Islam terserah, saya nggak kasih penilaian gitu. Nggak ngerti itu saya. Saya nggak lihat alirannya apa. Buat saya nggak penting itu. Tapi yang penting mereka punya hak untuk mengadakan
kegiatan sesuai apa yang mereka yakini terkait meninggalnya Imam Husain ya, cucu Nabi di Karbala itu ya. Orang kegiatan kan kegiatannya bukan kegiatan kriminal toh. Jadi ya udah biarin aja. Loh, kalau gitu harus diganggu-ganggu juga? Lah dia ganggu kan kita nggak nyaman toh. Warga Semarang nggak nyaman toh kalau itu eksis. Artinya apa? Potensi gangguan kan akan lebih besar lagi terhadap kota ini. Kan gitu. Nanti fotonya di nganu Mas. Banyak itu. Itu ketua FPI-nya senior kita juga Mas Dedi. Iya teman. Tapi sama saya baik. Lihat ini kalau eksis di sini ya makin tidak kondusif. Artinya yang tadinya nggak ada apa-apa. Kota ini kan kota yang baik-baik saja. Secara kultural, secara lintas agama kan nggak ada problem. Semarang asik, nggak pernah demo, nggak pernah. Soal gitu kan nggak ada masalah. Kalau tiba-tiba muncul masalah begitu kan. Kalau eksis kan Semarang kota paling asik. Kayaknya nggak ada demo, nggak ada anu aja. Ya, sentimen seperti itu kan enggak ada di sini. Orang mau kalau di Solo lebih sumbu pendek Mas ya. Ini bukan jelekin Solo, maksudnya lebih banyak kejadian di sana. Nanti kalau mau komen ya di bawah nggak apa-apa. Saya lihat selalu di garis keberagaman tadi, nganunya apanya tolaknya itu. Benar itu. Iya. Lebih ke keberagaman, membela hak-hak yang terpinggirkan, minoritas, lebih ke banyak itu. Ya enggak harus minoritas, tapi kan kalau dia memang sebetulnya enggak ada masalah diganggu-ganggu kan ya harus dibantu, gitu loh. Artinya kan tidak harus minoritas, orang mayoritas diganggu juga. Tapi minoritas Bu Sinta itu kan ya mayoritas yang diganggu juga. Oh iya. Mas. Gitu loh. Termacul mobilnya kan diganggu juga loh. Nah itu loh Mas. Karena itulah masuk Gus Durian itu tepat. Lebih nilainya lebih. Lebih klik ya. Ya lebih. Lah kembali lagi ke PKI tadi. PKI. Sebelum di Gus Durian saya udah ngurusi PKI. Lah iya Mas itu. Aku kan golek kekontrasan tuh Mas. Ya Ra. Sebelum itu Mas Yas kayaknya sudah aktif di cari makam di PKI ya. Itu yang terdata berapa Mas? Alasannya apa? Sebetulnya saya nggak cari makam, tapi ya ada informasi. Ceritanya bagaimana Mas? Ada informasi saya tertarik gitu aja. Makam massal orang yang diduga benar ya? Makam massal orang yang diduga PKI terlibat G30 SPKI, masyarakat umum lah ya. Masyarakat umum. Biasanya makamnya di hutan-hutan. Di hutan. Lah itu ceritanya bagaimana Mas Yas kok bisa? Saya kan sudah lama sejak dulu mahasiswa Salatiga kan ketemu dengan alumni Pulau Buru misalnya di Salatiga. Misalnya di Tingkir itu dulu ada. Mas Yas nih kayaknya tokoh huru hara UKSW juga Arif Budiman itu kayaknya bener ya. PKI ya, kita fokus PKI. Artinya sejak sana kan saya juga mengenal mereka yang dulu di PKI kan. Tidak selalu yang saya tangkap sebetulnya mereka yang ditahan itu, mereka yang diburu itu orang-orang PKI. Yang saya temui kebanyakan mereka belum tentu PKI sebenarnya. Yang di Tingkir itu dulu saya dengar dia Pak siapa ya? Pak Ramlan kayaknya. Tapi dia itu orang Partindo malah sebetulnya. Partindo. Terus dibuang ke Pulau Buru. Dia dulu pejuang Partindo waktu Katolik ya? Bukan Partindo, Partai Indonesia. Oh iya. Nah, dia dulu dibuang Pulau Buru, dia militer ikut melawan Belanda dalam agresi. Jadi kalau kita lihat badannya itu juga kena peluru-peluru gitu. Di Pulau Buru kan di PKI kan juga gitu. Itu perkenalan sebelumnya Mas Yas dengan orang-orang yang bukan PKI di PKI kan. Di PKI kan dan dibuang ke Pulau Buru. Nah, saya pelajari Pulau Buru itu ternyata orang-orang yang bukan pelaku G30S, tapi dibuat seakan-akan mereka seakan-akan mereka terkait G30S gitu loh. Padahal ya mungkin anggota partai. Dan tidak hanya saya pelajari itu, mereka tidak hanya ada orang PKI dari macam-macam, ada orang NU yang sampai di sana juga, ada tentara yang
Karena ada juga anak remaja yang nggak ngerti urusan politik, gak ikut juga macam-macam. Nah, Pram paling terkenal ya, Pramudia. Ya Pram. Nah, ada juga Pram. Nah, mungkin juga anggota-anggota PKI ya juga ada di sana. Tetapi harus dicatat loh bahwa yang di Pulau Buru itu bukan pelaku G30S loh. Bukan pelaku G30S gitu loh. Tetapi di G30S kan. Nah, itu piye kan itu nggak fair, lampu. Jadi saya lihat sepertinya rezim waktu itu memberlakukan dosa kolektif. Dosa kolektif itu artinya kelakuan segelintir orang, terus dosanya itu diberlakukan umum. Seakan-akan semua orang pelaku. Ini nanti jadi perdebatan nanti ya. Silakan mau debat. Saya tidak disclaimer saya tidak masuk ke situ. Saya bukan orang jarah. Tetapi ceritanya Mas Yas cari apa ratusan enggak apa itu enggak iya, ratusan. Bagaimana? Artinya waktu itu saya dengar ada kuburan di Semarang dan di Kendal, di Tuntang juga ada kuburan PKI yang diduga PKI massal ya di Kendal, kuburan yang di PKI kan ya. Ya. Kuburan dianggap wong PKI di situ kan gitu lah ya. Apakah PKI mereka itu PKI tapi kemudian itu saya tanya-tanya itu tahun berapa itu mulai kira-kira? Tahun 2000, kalau di Semarang 2014. Oh, pas saya masuk redaksi itu 2014. Nah di sekitar Mangkang itu ada, di Kendal ada Darupono itu beberapa. Jenengan informasinya dari mana awalnya? Dari mana-mana. Waktu itu saya ada mahasiswa yang dengar terus saya cari-cari gitu. Nah pas cari pertama nyarinya bagaimana? Ya, tanya warga situ atau apa? Ya informasinya kan dari Pasar Mangkang ada SPBU 100 meter ke kiri, coba ditanya-tanya warga situ. Ternyata kuburan di situ memang populer karena sering dibuat nyari togel. Oh. Jadi orang situ kalau tanya, oh kuburan yang togel ya. Loh, kan nanya loh, Mas, kenapa nyari kuburan itu? Kan lah saya dikira gitu. Nyari togel. Oh. Saya ke sana dikira nyari togel. Oh, togel masih ada, Mas? Masih sampai sekarang itu dipakai orang nyari nomor. Masih ada, judi itu dilarang negara dan agama masih nggak diberantas. Tahu, ya itu urusan masing-masing lah. Saya nggak ngurusi dosanya orang. Lah tapi judi togel masih ada ya sekarang ya? Apa? Judi togel masih ada. Ya bahasanya kan kalau warga kan ya pokoknya Mas itu cari nomor togel, apakah itu betul togel atau judi apa kan saya nggak ngerti gitu loh. Bapak, judi masih ada Bapak. Tolong Bapak ya. Kalau malam rame Bapak, tolong ya Bapak. Bapak siapa yang nggak tahu lah inilah. Tapi Bapak banyak yang ke situ malah kata warga, para juga katanya dari jauh-jauh sering ke situ. Nyari togel. Nyari togel itu. Nah, terus bagaimana Mas Yas tahu ini kuburannya orang yang diduga PKI atau tidak? Kan yang ngubur masih hidup waktu itu. Oh, yang ngubur. Sudah sepuh tadi. Sudah sepuh. Kan waktu itu ada Pak Asrori itu juru makam situ. Yeah. Dia masih muda waktu itu. Tapi juga ada Mbah Sukar itu waktu itu warga baru di situ habis nikah. Nah, mertua dia kan perangkat desa di situ. Jadi ketika ada penembakan malam hari itu dia disuruh ngubur oleh aparat pada saat itu. Desa. Oh, desa. Kayak ono eksekusi berapa? Di situ berapa jumlahnya? Kira-kira warga 24 orang. 24 orang waktu itu. Nah, tapi Mas Yas cari itu kan, loh kok takut ngapa Mas? Enggak gitu reaksi mereka. Ya saya jelaskan, saya mau saya kepentingan saya nggak nyari togel. Tapi saya nggak nyari nomor, tapi nyari mungkin nggak kita misalnya warga Semarang ini ibaratnya melakukan satu tindakan yang lebih manusiawi gitu loh. Terhadap makam itu karena ibarat badan ki ya sajane kayak gitu tuh koreng lah. Nah koreng dianu kan ya tetap akan melekat terus. Ini kemanusiaan ya rasanya. Nah bagaimana itu misalkan dibuat kuburan yang pantas lah,
mendoakan bareng-bareng, karena selama ini yang muncul dari kuburan itu kan stigmanya. Stigmanya kuburan PKI gitu. Stigma PKI-nya. Nah, PKI itu negatif, Pak, dinegatifkan lah ya. Nah, Sampai bagaimana ceritanya PKI itu kan ya banyak kontroversi, banyak versi sebenarnya. Tapi saya nggak masuk itu. Tidak masuk wilayah itu. Dan saya juga tidak masuk. Tapi bagaimana kita kalau masyarakat Semarang ini kan dia umumnya terbuka. Terbuka lah ya. Nah, memungkinkan enggak masyarakat yang terbuka itu melakukan tindakan bahkan terhadap orang yang distigma gitu loh. Artinya kita enggak usah ngobrol polemik sekali, Mas. Polemik kita enggak usah ngobrol polemik politiknya. Enggak usah ngobrol polemik politiknya, tapi kita ngobrol memanusiakannya aja gimana gitu loh. Kalau warga situ kita waktu itu ya ke warga, ke tokoh, ke tapi nggak ada penolakan ya pada saat itu ada. Awal ke RT, RW, lurah. Ini nanti yang komen harus bisa cerdas milah-milah loh Mas ya. Terus apa itu? Maka kita kemudian ini kalau digali terus dimakamkan ulang kan itu kan makam sejarah ya. Kalau digali itu kan ya butuh izin. Mangkang. Kemudian Mangkang katakanlah berhasil lah ya. Berhasil ya waktu itu kan idenya, sini Mas agak sana Mas. Kita kan waktu itu coba mungkin kita buat ini aja lah, buat nisan sama doa bersama lah bareng-bareng, maksudnya ya Muslim. Oh, masih ke sana bareng teman-teman. Bareng ya waktu itu dengan mahasiswa. Oh, mahasiswa apa ini? Mahasiswa Undip, mahasiswa macam-macam, Unwahas. Yang mempunyai kepedulian sama. Yang mempunyai pikiran yang mungkin seirama dengan nama kelompoknya apa? Ya waktu itu kita bikin nama Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk Hak Asasi Manusia gitu lah. Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk Hak Asasi Manusia, PMSHAM gitu. Waktu itu supaya kalau kita bersurat kan ya udah pakai nama itu aja gitu. Oke, itu ke sana bisa kasih nisan, bisa bersama, tapi dengan terbuka, artinya dengan seizin pemerintah dan aparat. Duh, pada saat kan udah ketahuan nih makamnya, itu mau doa bersama, apa tadi yang perkumpulan ini berkirim surat ke pemerintah gitu? Ya kita door to door audiensi satu persatu ke RT, RW. Lurah, camat, ke Sekda, ke Pemda, pemerintah daerah, ke Koramil, Kodam. Koramil sampai Kodam? Koramil ke Kodam. Waktu itu Kodim abstain sih. Abstain. Jadi kalau Kodam kan waktu itu kan ya kalau itu urusannya dengan pemerintah daerah aja. Polisi kan lebih pada urusan Kamtibmas, jadi kami ya ke Polsek, kami ke Polrestabes Semarang, kami ke Intelkam Polda gitu kan, karena polisi. Itu karena berkaitan dengan Kamtibmas. Nah beberapa teman ormas juga kita soani, misalnya Mas Zainal Petir itu yang Biro Hukum FPI itu juga saya soani. Maksudnya kita jelaskan daripada dia dengar dari orang lain nanti terus malah miss dengan kami kan lebih baik ke FPI. Lebih baik kami FPI Jateng ya lebih baik kami menjelaskan lebih dulu karena sebelumnya pernah kejadian saya diganggu FPI Jateng waktu bedah Bukutan Malaka karena ada informasi yang nggak benar dari pihak lain. Daripada kejadian seperti itu kan saya datangi duluan. Pak, kok nak ono berita bohong, wis gak usah dipercaya karena kegiatan kami sing sak bener iki gitu loh. Ada buku nonton film. Itu ada film Tan dulu kayaknya. Ada. Saya udah nonton duluan. Maksud soal kuburan itu kan kita jelaskan. Salihara dulu ya. Terus kita ke pemuda Pancasila juga. Maksudnya daripada pemuda Pancasila dengar dari orang lain kan kita kasih pengertian bahwa ini konteksnya adalah lebih pada kemanusiaannya gitu. Nah, waktu itu semuanya juga nggak ada ini kok, nggak ada reaksi suatu keberatan, enggak penolakan gitu. nggak ada keberatan. Nah ya jadi tanggal 1 Juni 2015 kita doa bersama waktu itu 1 Juni 2015 itu pertama kali kuburan massal didoakan secara resmi lintas agama dan melibatkan pemerintah waktu itu ya. Selama ini keluarga yang diduga itu datang mendoakan. Waktu itu yang datang 4 keluarga.
yang kan kami dari sekian banyak korban itu kami deteksi ada 8 nama, tapi dari 8 ini ada 4 keluarga yang terjangkau. Terus yang bisa tapi keluarga itu sebenarnya udah tahu ya itu kubarannya, tahu keluarganya tahu tapi mereka nggak berani ke situ. Nggak berani karena dicap PKI. Nah justru kita ke sana supaya kita kalau nuwun dengan warga setempat kalau ada keluarga yang ke sini supaya dibolehkan saja. Wong itu keluarganya. Iya, Sintahlil di sana keluarga nggak pernah. Ya mungkin pernah tapi sembunyi-sembunyi karena orang kan dalam situasi stigma gitu kan takut pikiran yang enggak dianggap keluarga PKI. Jadi waktu itu kita supaya terbuka aja, makanya ketika doa bersama dan pemasangan nisan itu kan kita undang kan dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, mahasiswa, keluarga, polisi, tentara, ormas, kita yang bisa kita ajak untuk bareng-bareng di situ ya bareng. Ansor juga waktu itu datang, Tahlilan juga waktu Romo juga ada, Romo Budi, terus Kiai Hambali, bukan Kiai Hambali ya, Haji Hambali juga waktu itu ikut datang mendoakan di situ. Teman-teman penghayat juga ikutlah. Nah, ya baik-baik saja saya rasa. Oke, itu Mangkang akhirnya sukses lah ya. Sukses apa? Untuk memberi nisan, bisa memuliakan orang yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Ya artinya kan mengikis stigma keluarga biar nggak takut berdoa di situ. Kan gitu. Kan sebetulnya penjahat aja mati di jalan kan kita kubur gitu. Kita nggak lihat virus. Analoginya, ibaratnya orang kriminal di jalan meninggal kita kubur baik-baik gitu. Kita kan doakan. Kita doakan juga kan. Siapapun lah. Sekarang lah Anda nemu mayat di jalan kan warga yang ngurusin gitu kan. Nah, ini ada orang sudah lama tapi nggak pernah didoakan, nggak pernah diurusin, keluarga takut datang ke situ. Itu kan nggak wajar gitu loh. Nah, bagaimana ini diubah gitu loh supaya orang terbuka aja untuk berdoa, mendoakan, punya hak lah dia untuk kasihan roh mayitnya juga enggak untuk berhubungan dengan nenek moyangnya di situ, biarkan aja gitu. Biasanya bapaknya atau mbahnya atau apa, Mas? Iya, mbahnya atau. Nah, setelah itu kemana aja, Mas? Berapa? Menurut data Mas Yas, kalau yang itu ada berapa makam massal itu? Yang dilaporkan yang di ini, yang sebetulnya yang dulu mencari bukan saya, tapi banyak orang dulu mencari makam sebetulnya. Nah, dari banyak orang itu yang kemudian melapor ke Komnas HAM kan sampai hampir 350-an sekarang ditemukan. Komnas HAM menemukan? Bukan Komnas HAM mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kuburan-kuburan massal itu kan mencapai hampir 350. Itu di mayoritas di Jawa Sumatera. Mas Yas berapa mendatangi itu? Ya enggak, saya enggak datangi semua. Saya kan yang saya dengar terdekat saya urusin. Tapi selain Mangkang di sekitar Semarang? Saya di Kendal, di Darupono, di Tuntang, ada di Pati saya dengar. Tuntang itu Kabupaten Semarang, batasan di Kabupaten Pati, di Kabupaten Pati juga saya pernah. Yang terjangkau yang terjangkau aja, saya enggak ngoyo wong itu bukan suatu tindakan program gitu enggak, tapi kita melakukan yang bisa kita kerjakan. Tapi aja. Motivasi Mas Yas dan teman-teman banyak tadi karena motivasinya memuliakan makam, bukan memuliakan ya, maksudnya supaya stigma itu berhentilah dan keluarga bisa. Iya. Stigma itu berhentilah. Kita ngapain stigma? Kan peristiwa 65 itu sudah berapa puluh tahun sih. Kenapa nggak dihentikan stigma itu? PKI kan masih sampai sekarang kan masih tambah kenceng ya kayaknya. Ya dulu enggak. 2015 enggak? Enggak. Dulu kalaupun ada kecil. Dulu orang masih itu kan zaman itu tahun 2000-an, tahun apa orang masih pakai stigma PKI diketawain malah.
dulu ya. Karena lu ngapain kita Gila sekarang. Kalau sekarang gila. Kalau sekarang ada pengaruhnya. Tapi pemerintah dianggap rezim. Karena rezim itu, karena kemudian itu ke politik ya. Tapi zaman itu kan orang masih pakai stigma PKI kan diketawain, lo ngapain kamu? Kok masih stigma itu zaman udah hari gini masih ngurusin kayak gitu. Tapi kan saya masih ingat dulu saya pernah, ini cerita ya. Dulu saya pernah ditelepon salah satu perwira menengah TNI. Ini dulu perwira menengah ini dulu komandan teritorial Mas ya. Kemudian di dekat Semarang lah. Dekat Semarang. Kemudian pindah ke Mabes. Kebetulan pamen itu dengan saya dekat dulu pada saat di wilayah teritorial. Lah itu tiba-tiba setelah pindah di Mabes, telepon saya. Telepon tanya, kenal nggak yang namanya Yunanto Adi? Teman wartawan. Ya, teman Yunanto Adi. Kebetulan beliau itu satu kantor dengan saya dulu. Sekarang udah jadi lawyer top lah ini. Kenal. Kenal Pak. Nah kan gitu toh. Saya arahnya udah tahu sebetulnya. Arahnya apa yang mau ditanyakan. Gitu. Kenal. Oh kalau aktivitas kuburan itu ya nanti saya sampaikan Pak. Nah itu telepon pertama. Telepon kedua, pagi menjelang siang kami habis rapat ya Mas ya. Rapat redaksi dulu ya. Kita malam Pak ya teleponnya. Habis rapat redaksi pagi. Rapat redaksi. Telepon lagi. Habis pagi lah, pagi Pak Paman ini telepon lagi karena saya males ditanya yang saya jadi informan orang lain, saya nggak mau. Tak kasih lah teleponnya langsung. Ini Pak, orangnya di samping saya. Itu bicara apa itu pengalaman itu? Ya beliau nanyain aktivitas kuburan itu. Saya bilang, oh iya kami mau doa bersama pasang nisan rencananya tanggal 1 Juni gitu kan. Kan kebetulan 1 Juni itu hari lahir Pancasila juga. Yeah. Nah waktu itu loh Mas itu kan nanti jadi monumen gini-gini, nanti banyak yang gini dikhawatirkan begini begitu. Saya bilang kan Pak, kami kan hanya konteksnya kan ini kemanusiaan aja. Maksudnya itu pun kan ya gini ya. Agak kenceng nggak apa-apa. Kita kan kemanusiaan aja. Itu ada makam, orang dibunuh di situ, banyak orang tahu, orang juga sering ke situ untuk urusan cari nomor itu kan. Publik juga sering ke situ. Kabarnya warga juga aparat sering ke situ cari nomor juga itu kan. Itu teleponnya itu ngomong itu juga. Tapi intinya itu kan tempat yang sudah diketahui umum lah. Tidak rahasia. Kami juga tidak sembunyi-sembunyi. Saya juga bersurat ke Pangdam, Kodam. Kami tembuskan ke Mabes TNI, kami juga ke kepolisian, dari Polsek sampai Polda, dari Polrestabes. Intinya kaitannya Kamtibmas kita ini kita terbuka ke pemerintah daerah, ke warga, ke camat, ke teman-teman elemen masyarakat, itu semua kita terbuka. Nah kami kan tidak sembunyi-sembunyi, jadi saya pikir sih harusnya nggak ada masalah gitu loh. Nah dia bilang, oh iya saya baca surat Anda, saya pegang ini tembusannya di Mabes ya, terus kan nggak ada masalah toh Pak. Iya tapi kan nanti dikhawatirkan terjadi monumenisasi apa gitulah. Terus jadi gerakan yang lebih ini kan riskan juga Mas. Saya bilang, Pak ini kayaknya lebih enak kita ketemu aja. Mas Jas minta ketemu? Ketemu saya yang ke Mabes TNI, atau kita ketemu di Kodam misalnya, kan gitu. Tantang. Daripada nanti jadi komunikasinya miss. Lebih baik kan kita ini biar nggak miss gitu loh. Oh ya bisa aja. Nanti kapan pas di Semarang kita ketemu, di Kodam juga boleh katanya. Tapi sampai saya tunggu-tunggu nggak ada. Oh setelah itu nggak ada dia nemui saya juga telepon terus mau ketemu di mana, nggak ada. Tapi intinya kami terbuka lah. Dicariin pamen, ditanya-tanya malah ngajak pingin ketemu. Karena kan pamen TNI supaya kita nggak miss dengan tujuan kita lah gitu. Saya juga nggak mau jadi informan teman, memang umpama tanya saya
saya kasih. Kami sebenarnya terbuka dan lebih senang kalau bisa audiensi, karena yang kami lakukan kan juga sudah melakukan sekian audiensi, ketemu musyawarah dengan penguasa setempat, dengan aparat dan sebagainya. Nah kalau beliau pengen ketemu, kami seneng sebetulnya. Bahkan kami yang datang ke Jakarta pun tidak masalah gitu loh. Itu, nah tapi dia nggak ngontak lagi. Tapi saya pesan sama Pak RT saya, Pak nanti kalau ada yang nyari terkait, saya ada kegiatan terkait kuburan. Nah itu stigmanya masih ada, Pak. Nanti kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa, misalkan ada yang nyari saya, nanti suruh langsung ke rumah aja, atau ketemu di Pak RT, atau ketemu di mana lah, pokoknya ketemu langsung aja supaya nggak jadi isu yang miss gitu loh. Nah ternyata benar Pak RT. Jadi sekitar seminggu sebelum acara itu Pak RT saya kedatangan 4 orang katanya, badannya gede, katanya waktu berbalik badan tuh ada pistolnya juga gitu. Tapi kan tidak tahu instansinya apa ya. Mengakunya Kodim, tapi saya tanya Kodim nggak ada urusan itu. Ya. Nah seperti itu, tapi sampai kemudian, tapi ya saya bilang udahlah biarkan aja, nanti kalau ketemu kita jelasin gitu kan. Nah tapi sampai hari H juga kemudian nggak ada kendala apa-apa. Pak RT ya waktu itu katanya ditanya orangnya gimana, orangnya sehari-hari gimana, baik nggak apa, malah Pak RT jawab, loh jawabnya di sini ya baik aja Pak, wong itu malah RT pertama di sini. Itu senior saya malah gitu. Kasar kan. Terus ya terus nggak ada masalah. Nah, mungkin ada pihak yang pihak militer ya mencari profil atau men-tracking gitu ya. Sebetulnya saya terbuka aja. Itu normal toh. Itu normal, biasa aja. Saya sih lebih seneng loh. Tugas Pak, memang tugas. Pak kok nggak disuruh ke rumah saya, kan saya di rumah. Saya bilang hari itu, katanya mereka datang tuh kan saya di rumah. Sudah saya ajak Pak, tapi malah nggak mau. Saya ajak Pak ya, orangnya terbuka. Kalau gitu-gitu nanti malah kita ketemu aja nggak masalah. Saya antar, tapi malah pihak yang mengaku dari instansi tadi nggak ke rumah juga. Sama kayak Pak Pamen tadi. Nah itu kan terus aduh gimana ini ya udah nggak kita kan jadi ini ya, jadi ya yang penting nggak ada gangguan aja lah. Tapi kalau ada gangguan gitu kan kita jelaskan. Jadi proses yang rumit dari peristiwa itu kan sebetulnya proses untuk sosialisasinya. Karena kita harus door to door jelasin satu-satu, melawan stigma, terus kita persilahkan mereka untuk hadir. Daripada curiga, ya silahkan datang, nanti kami undang juga, nanti sekalian diawasi gitu loh. Nah itu akhirnya ya memang banyak aparat waktu itu datang. Ini kita wawancara tanggal 11 September. 11 September itu 9/11 itu ya, 11 September. 20 tahun 11 September. Nah itu 11 September 19 hari lagi rame lagi nanti isu PKI itu. Dan ritus tahunan itu. Ya, ritus tahunan. Gimana Mas? Apa yang bisa kita hentikan atau kita perbaiki dari ritus tahunan PKI dan rame lagi itu apa nanti yang kira-kira bisa kita? Ya itulah sebetulnya kita kan bisa belajar dari banyak tokoh lah ya. Misalnya anaknya Maijen Sutoyo, Pak Agus Wijoyo, itu kan juga korban Lubang Buaya. Itu kan juga mantan gubernur Lemhanas, masih gubernur Lemhanas. Bapaknya juga meninggal di Lubang Buaya kan. Nah dia kan juga tidak tertutup dengan wacana-wacana rekonsiliasi. Dia juga terbuka untuk kita supaya belajar tidak dari main stigma-stigma seperti itu. Artinya kan itu peristiwa politik masa lalu yang mungkin bagi generasi berikutnya kan sebetulnya tidak perlu dipelihara masalah-masalah dendamnya. Makanya yang kita pikirkan sebetulnya bagaimana masa depan rekonsiliasi bangsa ini supaya tidak terpecah belah dengan itu peristiwa-peristiwa masa lalu itu gitu loh. Nah kita juga bisa banyak belajar dari Wali Kota Palu dulu ya, Rusdi Mastura, yang dia juga membuka rekonsiliasi di Kota Palu.
Dan dia itu kan ketua pemuda Pancasila di provinsi setempat. Oh. Kita bisa belajar dari situ, kita bisa belajar dari Gus Dur tentang rekonsiliasi atas peristiwa-peristiwa 65. Artinya sebetulnya banyak tokoh yang sebetulnya bisa menjadi contoh kita untuk kita bisa rekonsiliasi, setidaknya dari kita sendiri lah, secara kultural, secara budaya itu kita bisa rekonsiliasi dengan sedulur-sedulur kita yang dulu mungkin terdampak dari peristiwa 65 itu, gitu loh. Kalau saya sih gitu. Nah, persoalan ribut-ribut ya itu sebetulnya ya orang banyak sih ya. Yang satu mungkin mikirnya kayak saya, yang lain mikirnya beda, gitu kan susah diatur. Nah, tapi ya kalau saya sih mengimbunya ya kita belajar dari misalnya forum silaturahmi anak bangsa yang bisa tidak memelihara dendam-dendam atau stigma-stigma seperti tidak harus melakukan banyak hal, enggak, tapi coba yang bisa kita kerjakan saja. Misalnya kita enggak menstigma, kita coba merehabilitasi dengan membuat makam yang pantas, atau kita setidaknya ngomong ke temen, udahlah kita enggak usah melestarikan stigma-stigma seperti itu. Wong ya podo menungsone kan gitu. Kalau saya sih ya yang bisa kita kerjakan ini bukan ya berarti seperti itu. Diskusi kita ini membelani PKI. Bukan itu Mas ya? Bukan, lo PKI itu kan wis bubar. Oh iya. PKI wis bubar, ya wis lah. Sejarah dan bubarnya PKI itu kan karena fakta sejarah. Close lah ya. Fakta hukum, fakta sejarah ya sudahlah. Tapi artinya ketika itu sudah dibubarkan oleh negara, dia ya sudahlah ya, persoalan itu kan persoalan politiknya, persoalan kenegaranya, ternyata dia dinyatakan terlarang, ya sudah. Tapi manusianya sebetulnya yang bukan manusia yang dituduh di stigma, padahal dia tidak ngerti apa itu peristiwa Lubang Buaya. Keluarganya sampai anak cucunya dikenakan stigma seakan-akan terlibat Lubang Buaya. Nah itu kan enggak pas gitu loh, enggak pas gitu. Nah, dan itu sudah lama. Kecuali jadi kita itu kan hidup di zaman sekarang kan semestinya membawa pikiran kita itu tidak seakan-akan kita hidup di zaman itu. Gitu loh. Kita belum lahir. Kita belum lahir, tapi seakan-akan mereka yang masih melahirkan stigma itu seakan-akan kita hidup di tahun 65, di mana adalah orang yang mereka cap bagi harus dibantai lah digini. Nah, itu kan enggak pas. Gitu loh. Nah, kita kan hidup di zaman yang sudah sangat jauh, nggak perlu melihara stigma-stigma seperti itu, ya kita hidup normal aja lah, gitu loh. Ndak no kuburan ya wis menungso lah, wong kucing mati di jalan aja kita kubur, ada kriminal mati di jalan kita kubur, ya udahlah kita. Yang minta nomor tadi ya. Kalau soal nomor saya ndak ikut-ikut. Ya setidaknya nggak tahu orang lah pokoknya. Ngapa Lek? Gitu. Golek wangsit nomor. Iya. Mas Yas, terima kasih. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau malah jadi bullying di medsos? Silakan. Ya, jangan jadi bullying di medsos lah. Maksud saya bullying itu dihindari karena kita itu hidup di zaman yang sudah jauh dari peristiwa masa lalu. Jadi dendam-dendam, misalnya dendam-dendam politik seperti itu ya tidak hanya pada mereka yang di stigma PKI ya, tapi kan banyak juga yang mereka di stigma dulu pemberontak lah, apalah itu kan kita hentikan. Syahrir dulu juga dijawab pemberontak lah, terus siapa lagi baca itu, sejarah itu selesai lah, udahlah. Karena semua kan pernah berjasa bangun negara, cuman karena masalah politik peristiwanya sejarah Indonesia menjadi seperti itu, gitu loh. Baca PSSB Caturulan ketiga mulai kelas 2 SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.